Ya Allah, sekarang gua kasih tahu lu ya, Adi Putro sekarang harganya karoserinya doang itu hampir 1 M mas. Kemarin denger infonya karoserinya doang. Kebayang nggak kalau sasis saya udah 1,1, karoserinya 900 gitu. Udah 2 M itu karoseri sama sasis doang, belum AC-nya. Soja kalau pengusaha bis nggak mau naikin harga tiket, soja banget. Itu baru seatnya, joknya 1 jutaan, 100 jutaan. AC-nya 130, 2,2 berarti bis satu paling nggak sama BBM-nya 2,3 sekarang. Bayangin 2,3 M. Guys, mau main santai paling santai aja deh, bagi 60, 2,3 tambah tuh berapa persen? Bagi 60 nilai penyusutan apa? Tambah berapa persen berarti? Anggaplah 7 flat misal, 8 kali 5 misal 40. 2, ya sebikin sama nilai penyusutannya ya 40. 8 kali 5 kan 40 kan 40%. Berapa coba? Coba kalian tambahin 2,3 M tambah 40% bagi 60. Coba hitung. Coba hitung adik-adik. Coba gue pengen tahu nih, gue juga penasaran soalnya belum hitung dari kemarin. 2,3 M tambah 40% tuh nilai penyusutan. Coba berapa? Terus bagi 60. Ayo coba berhitung, lu gua kasih tahu harga nilai tiket yang worth lah. Gua ajakin kalian hitung. Ayo berapa? 2,3, ambil kalkulator. 2,3 M tambah 40%. 2,3 M tambah 40% berarti berapa? 2,3 M tambah 40% bagi 60 banyak mas. Ya elah, gue suruh ngitung, gue penasaran soalnya. 53 2,3 berarti kalau 10 persennya 23 berarti 230 ya 10 persennya kali 5 kali 4 kali berapa 6 53,6 juta mas angsurannya itu 958 berarti tambah kan 2,3 tambah 958 dibagi 60 53 juta 53,6 nah oke. 53,6 itu simpen ya angka itu simpen. Berarti paling nggak minimal per bulan lu pengen bis itu setorannya di angka 70 lah paling nggak kan berarti 70 berarti dibagi 30 15 berarti 15 kali 30 15 kali 3 450 berarti anggaplah per bis itu apes-apesnya nih perusahaan yang gue bikin batas minimal aman ya itu juga berat benernya itu bikinlah di angka 450 15 orang per hari di kelas eksekutif dari 30 seat berarti eksekutif itu paling enggak 450 lu bagi tuh mas lu bagi deh 70 juta bagi 450 berapa? 70 juta bagi 450 berapa? Ngaco. 70 juta dibagi 450 berapa?
Ayo hitung. 156. Masa 70 juta dibagi 450. 15 kali 30 berapa sih, bener kan? Oh, saya maaf. Saya mas, biarin gue ngikut. Maklum lulusan SMP mas. Ditambahin operasionalnya dulu mas. 6 juta kali 6 dikali 30. 6 juta dikali 15. 6 juta kali 15 berapa ya? Ditambah operasional dulu, wes bikin 6 juta. 6 juta kali 15 berapa? Enggak 70 tambah 60 juta kali 60 juta. 6 juta kali 15 berapa ya? Lu gua ajarin berhitung nih. Kalau pengen jadi pengusaha yang sehat. Jangan lupain dulu yang 70 dibagi 40 450. 6 juta dikali 6 dikali 450 berapa? 6 dikali 15. 6 kali 15 berarti 90 juta. Operasional 90 juta berarti 70 tambah 90 berapa? 70 ditambah 90, 70 ditambah 90, 160 ya, 160 juta dibagi 450. Nah itu baru. Itu belum prasmanannya ya, belum kita hitung prasmanannya belum. 90 juta tambah 70, 160 bagi 450, 355. Tuh. Harga tiket yang rasional buat bis yang isinya 355 ribu. Itu belum dipotong komisi. Berarti harus nambah komisi 10%, nambah prasmanan, tambah snack. Berarti paling enggak tiketnya 400 ribu. Itu baru pengusahanya sehat mas. 355 ya kan? Ditambah 10%, 10%-nya berapa? Terus kan harga tiket misalnya 400 nih, diambil 10%, diambil prasmanan 25.000, diambil snack 5.000, misalnya 10.000, sisanya harus 355.000 minimal. Berarti paling nggak harga tiketnya berapa saudara-saudara? 400.000 mas. Itu baru bisa lunas selama 5 tahun dalam kondisi sehat. 400.000 laku apa mas? Makanya kalau kalian lihat banyak perusahaan-perusahaan bis yang timbul dan tenggelam atau hanya bertahan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun buyang. Nah, itu masalah standar. Ya. Itu angka yang rasional sesuai sama nilai investasi. Itu kalau penumpang min 50 ya mas. Ya sekarang emang lu berani mas matokin sebulan bakal laku 70-80%? Yakin lu? Kan gak mungkin mas. Jadi kalau ada pengusaha kok jualnya hancur-hancuran, ya berarti dia selama ini subsidi silang. Nutupin subsidi silangnya dari mana? Dari high season. Entah itu lebaran, Natal tahun baru dan lain sebagainya. Padahal harusnya Natal dan tahun baru, high season itu jadi bonus mas. Jadi bonus yang memperkaya perusahaan atau menambah penghasilan perusahaan. Tapi akhirnya selama ini yang terjadi, nilai-nilai plus dari high season itu dibuat nutup subsidi silang bulan-bulan sebelumnya. Akap hitungannya gitu, tapi kalau pariwisata ya sama aja, tinggal lu hitung aja. Kan nilai investasinya sama, 2,3. Lu bagi aja 60 berarti berapa? Berarti setorannya pariwisata sebulan paling enggak rasional 60-70. 70 juta lah angsurannya. Apa pendapatannya sebulan? Ntar yang dipakai buat ngangsur 53. Kenapa kok ada orang yang angsurannya 30? Ah mas, tapi temen gue angsurannya cuma 30 juta. Karena dia ada DP. Tapi kan DP-nya gak dihitung sama dia mas di penyusutan, ya kan?
nggak bisa begitu. DP harus dihitung penyusutan. Masa DP-nya nggak pengen lu hitung, berarti hilang dong DP-nya. Kalau kayak gitu orang ya wajar kalau kereta lebih murah, dia kan pakai subsidi negara mas. Pantas Indoren tiketnya mahal bener ya, karena mereka berhitung. La 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 la. Loh, sekarang omongan gue di logika kalian masuk nggak? Masuk akal nggak? Bener nggak omongan gue? Hitungan gue bener nggak? Ada pengusaha, gue mau santai, dapat berapa aja. Orang bis gue beli cash ini. Lah, mas, walaupun lu beli bis cash, contoh nih, lu beli cash 5 unit misalnya, 10 M. Terus lu bilang mau setoran berapa aja terserah gitu, seenaknya gue misalnya, santai, bis sudah lunas. Bilang nggak bisa begitu mas, 10 M itu kalau kamu pengusaha mas, ibaratnya kamu punya duit cash 10 M, kamu buat beli bis 5, kamu mengibaratkan uangmu kamu pinjamkan ke perusahaanmu. Jadi 10 M itu dihitung hutang, walaupun yang punya kita sendiri. 10 M nya dibagi mau berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, nah itu nilai penyusutanmu. Kalau pengen untung jadi broker. Kenapa sih aja yang terakhir Pak Nabi murah-murah? Ya berarti harusnya tanda tanya dong kamu. Kan kamu udah tak kasih tahu hitungan. Karena makanya aku tanya dulu, hitunganku masuk akal apa enggak? Kalau menurut kamu masuk akal ya tanda tanyanya diarahkan ke mereka, jangan diarahkan ke gua. Terima kasih. Terima kasih Babi Daud. Kopi, Starling, Pisen. Mas, kenapa Adi Putra lebih mahal dari yang lain? Karena Adi Putra masih megang purna jual mas, sampai detik ini masih megang purna jual. Itu kalau kita jual cawang di posisi masih rajia, belum tutup lapak. MTI penghasilan begitu. Oh, kalau MTI berani mas, berani ke angka 70, 60 atau 70. Gua tadi bilang untuk pengusaha-pengusaha umum mas, hitungan-hitungan umum. Kalau buat pengusaha-pengusaha yang udah punya brand, udah punya market, udah punya nama, mereka menghitungnya nggak di 50% tapi di 70% mas. Tapi buat orang-orang yang baru pengen nyemplung, mau siapapun mulut manis yang mendatangi kalian, percayalah mas, hitungannya di 50% nggak di 70%. Jadi siap-siapnya di situ. Jadi yang raja di Cawang itu kan ada, itu ada yang ini ya, iya yang itu kan dia bisa ngangkatin spanduk. Rencana angkatan dari Lasem ada nggak mas? Nggak ada. Mata gua kan emang udah nggak putih mas. Mataku tuh emang udah nggak putih. Mataku nggak bisa putih, gigiku nggak bisa putih. Itu yang bagusnya mah lu langsung cover gimana perkembangan? Udah lah jangan bahas MTI, doain aja. Tapi kalau MTI yang berdiri ngitungnya nggak di 50%. Bukannya sombong mas, tapi kita ngitungnya di 70. Karena apa? Karena kita udah ada market, udah ada bendera. Kesana tiap hari penuh terus mas? Enggak tiap hari. Gak ada bis yang tiap hari penuh mas. Bis apa? Kenapa gak bisa putih mas? Nikotin mas. Aku udah ngerokok dari tahun 98. Udah jadi perokok berat dari tahun 98. Mataku udah nggak bisa putih, gigiku udah nggak bisa putih. Aku kalau pengen mutihin gigi biasanya itu ke dokter mas, 2 jam mas semangat, nggak betah gue.
Karena MTI marketnya sudah terbentuk, walaupun bisa belum ada, marketnya udah ada. Itu Monte tadi belum ngomongin perbaikan ganti ban dan laka ya mas. Makanya gue kasih spelling 20 juta mas. Kata tadi gue bilang asuran 50, lu kasih spelling 20 itu buat operasional lah, tabungan. Tapi kan untuk membranding perusahaan baru, yang bilang gue baru kan cuma mania yang ngeliat gue 1 tahun 2 tahun di media sosial mas. Kalau di market, di jalan, di terminal-terminal, mas gue udah 19 tahun, apanya yang baru? Jakarta Muria Raya lah, anggap aja Kelet atau Bangilan lah, kurang lebih. Itu beda apa sama? Sama. Justru malah sakit mas, sakit bis pariwisata, karena pariwisata itu ketaker mas. Pariwisata tuh mentok cuman bisa jalan maksimal nih kalau pengen dibilang gila hitungannya. Itu 30 hari kerja. 30 hari kerja lu anggaplah untung lu cuman di range 1,5 sampai 2 juta per hari. Lu kali 30, mentok penghasilannya di angka 60 juta, nggak bisa lebih. Itu pariwisata. Siapa yang mau ngitung coba sini? Nih kalau ada pengusaha-pengusaha pariwisata, gua tanya nih, pernah nggak lu di bulan-bulan normal lebih dari 70 juta atau lebih dari 60 juta? Nggak mungkin, karena udah mentoknya segitu. Kedana soalnya cor, mulai Rabu besok mulai suratku nanti beredar cor. Soalnya tarif Parwis itu udah punya tarif per hari mas, nggak bisa lebih. 100%-nya Parwis itu untungnya paling mentok, gampangnya dia ngambil untung per hari 1,5 sampai 2 juta rata-rata pengusaha bis yang gue kenal, atau 1,8 lah. Itu keuntungan dia bersih setelah solar, gaji karyawannya, belum pengeluaran bulanannya. Lu kali 30 hari, kalau emang itu perusahaannya gila yang berangkat tiap hari jalan ibaratnya. Berapa mentoknya? Cuma 60 mas, beda sama Akap. Akap angka segitu itu masih pakai okupansi 50%, belum 60, belum 70, belum 80. Makanya benernya kalau buat orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang menguasai bidangnya, nyari duitnya enakan di Akap. Tapi kalau buat orang-orang yang nggak punya kemampuan di Akap, ya larinya di Wisata. Gak pernah mas, lah iya, emang gak bisa. Bukan gak pernah, emang gak bisa. Habis 5 tahun pernah jual gimana teman-teman? Gak ada mas. Sekarang paling gak 7 tahun lah. Di tahun ke-7 paling biasanya. HR aja di tahun ke-7 dari dulu kan. Wah, gue kalau ngomongin beginian seneng mas. Berasa ilmu gue bermanfaat. Kalau mulai bis pariwisata bekas rehab apa baru, tergantung lu suka mau jual, bisa mampu jualan gak? Orang jualan kan 2 sih mas. 1 kamu jualan barang, 2 kamu jualan nama. Kalau kamu jualan barang ya bismu harus lebih bagus, harus baru, investasimu harus lebih besar. Itu kalau kamu mau jualan barang. Tapi kalau kamu mau jualan nama, ya ngebrandingnya susah. Contohnya orang-orang yang berhasil ngebranding nama, jualan nama itu Mas Wahid tuh contoh pesona. Dia memulai dari bis-bis second umurnya yang tua-tua banget. Sekarang udah berapa bis? Karena apa? Karena sejak awal Mas Wahid udah punya branding, udah punya brand Mas Wahid. Mas Rian juga begitu. Kita orang-orang kayak gue jualannya jualan nama, bukan jualan barang. Jadi kalau kamu mau jualan itu ada 2. 1 jualan barang, 2 jualan nama. Mas, beberapa bus tujuan Padang hampir full terus mas. Bis-bis yang nyebrang itu hitungannya beda lagi mas. Mereka berapa hari di jalan? Mereka berapa hari di jalan gue tanya.
Emangnya nggak lu hitung? Gue tadi ngitung yang 1 hari perjalanan selesai lu mas. Kalau 2 hari perjalanan selesai ya lu bisa mengembangkan sendiri, penghitungannya beda. Dan saya belum balas mas belum dapat. Ntar gue cariin. Udah lu tenang aja ya Rizky. Ntar kalau gue udah dapet gue kasih, gue kabarin. Cari 2 hari lah. La 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 la